got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Juliana dengan nomor NIM E1E022117. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang mengenai ekosistem. Saya harap teman-teman semua bisa mendengarkan ya materi yang saya sampaikan. Di materi ini saya akan menjelaskan 4 submateri. Yang pertama itu mengenai pengertian ekosistem, yang kedua adalah fungsi ekosistem bagi kehidupan manusia, yang ketiga bentuk-bentuk ekosistem, dan yang terakhir adalah komponen penyusunan ekosistem. Dari keempat itu, semoga teman-teman bisa mendengarkan dengan baik dan mengerti penjelasan materi dari saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai pengertian ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik atau saling ketergantungannya antara makhluk hidup dengan lingkungan yang ada di sekitar tempat dia hidup. Nah, hubungan timbal balik dan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya ini disebut sebagai ekosistem, karena ekosistem merupakan di mana adanya makhluk hidup dan lingkungan yang tak hidup itu saling berinteraksi satu sama lain sehingga terjadinya pertumbuhan dan perkembangan. Di dalam ekosistem ini terbagi menjadi 2, yang dimana ada abiotik dan biotik. Nah, abiotik ini merupakan benda yang tak hidup di dalam suatu lingkungan seperti matahari, batu, tanah, air, udara, dan lain sebagainya. Yang biotik ini merupakan benda hidup ataupun makhluk hidup yang ada di suatu lingkungan seperti manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, hewan. Itu termaksud adalah biotik, yang makhluk hidup yang ada di suatu lingkungan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi ekosistem bagi kehidupan manusia. Nah, ekosistem ini menyediakan berbagai sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia seperti air, terus udara, terus tanah yang subur, hasil bumi, dan lain sebagainya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Nah, tanpa adanya ekosistem yang sehat, pasti manusia tidak akan bisa bertahan hidup di dalam bumi ini. Nah, makanya dari itu, manusia dan benda mati itu tuh dapat disaling membutuhkan satu sama lain dan dapat digunakan untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup tersebut. Oke, materi yang kedua yaitu mengenai bentuk-bentuk ekosistem. Bentuk-bentuk ekosistem ini terdiri dari 2, yang pertama itu ekosistem alami, yang kedua itu ekosistem buatan. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang sudah ada langsung dalam alamnya tanpa ada campur tangan dari manusia dalam pembuatannya. Nah, contoh dari ekosistem alami ini seperti matahari, gurun pasir, laut, sungai, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan sesuatu yang ada di lingkungan alam yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, contohnya seperti rumah, akuarium, kolam, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, kita akan beralih ke materi selanjutnya yang mengenai komponen penyusunan ekosistem. Nah, komponen penyusunan ekosistem ini dibagi menjadi 2, ada berdasarkan sifatnya dan ada juga berdasarkan fungsinya. Nah, sekarang kita akan membahas dulu mengenai berdasarkan sifatnya ya. Nah, berdasarkan sifatnya ini dibagi juga menjadi 2 faktor. Yang pertama itu faktor biotik dan faktor abiotik. Tadi kan sudah saya jelaskan mengenai apa itu faktor biotik dan faktor abiotik kan. Nah, sekarang kita akan mempelajari secara rincinya ya. Nah, di faktor biotik ini kan tadi itu sudah dijelaskan, di faktor biotik adalah makhluk hidup, berbeda dengan faktor abiotik yang dimana itu ada benda mati. Nah, tergolong dalam makhluk hidup itu ada dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu individu, populasi, dan ketiga komunitas. Nah, yang saya akan menjelaskan mengenai faktor biotik ini, yang pertama adalah individu. Individu adalah satu buah jenis makhluk hidup yang dimana dia hanya berada satu tunggal, tidak ada lebih dari satu. Contohnya seekor kambing atau seekor semut ataupun seekor ayam. Itu dikatakan sebagai individu karena dia hanya ada satu dan tunggal. Yang selanjutnya itu adalah faktor biotik. Yang kedua adalah populasi. Populasi ini kenapa dikatakan sebagai populasi? Karena adanya sekelompok individu yang sejenis
yang dimana di lingkungan itu tuh ada beberapa sejenis makhluk hidup yang sama di dalam lingkungan itu. Makanya itu dikatakan populasi. Contoh dari populasi itu adalah sekelompok kambing. Kenapa dikatakan sekelompok kambing itu sebagai populasi? Karena ada lebih dari satu kambing yang ada di dalam lingkungan itu. Kan kambing itu sekelompok, berarti dia satu jenis. Makanya itu dikatakan populasi. Nah, yang ketiga itu adalah komunitas. Komunitas itu adalah kumpulan berbagai populasi yang berbeda jenisnya. Kenapa juga dikatakan komunitas? Karena misalnya di dalam suatu lingkungan ada berbagai macam jenis hewan, misalnya ada ayam, bebek, kambing, sapi ada di suatu lingkungan itu, tetapi mereka kan berbeda jenis, tetapi dia satu tempat lingkungan itu, makanya dikatakan komunitas. Ada juga contoh lain dari komunitas, yaitu di dalam hutan ada sekelompok hewan seperti kambing, terus harimau, jerapah, gajah, dan lain sebagainya yang hidup di dalam lingkungan tersebut. Maka dari itu dia dikatakan komunitas karena kumpulan dari populasi yang ada di dalam hutan tersebut. Tadi sudah menjelaskan berdasarkan sifatnya yang biotik, sekarang akan jelaskan berdasarkan sifatnya yang abiotik. Berbeda yang biotik yang hidup, kalau abiotik ini adalah yang tak hidup yang ada di alam. Contohnya seperti suhu, matahari, air, udara, tanah, batu, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan secara rinci dari faktor abiotik. Yang pertama adalah suhu. Suhu adalah sesuatu tingkat keadaan di suatu daerah atau suatu lingkungan yang dimana suhu ini ada yang dingin dan ada juga suhu yang panas. Makhluk hidup pasti berada di tempat-tempat yang berbeda, dimana di suhu yang dingin, suhu yang panas ini ada kapasitas makhluk hidup yang bisa menempatinya. Contohnya seperti di daerah dingin. Di daerah dingin, penguin bisa hidup di sana, sedangkan manusia belum tentu bisa hidup begitu cukup lama di daerah yang dingin, tetapi manusia bisa beradaptasi di daerah yang dingin dan panas. Berbeda dengan penguin. Penguin hanya bisa di daerah yang dingin saja. Kalau dia masuk ke daerah yang panas, pasti dia akan mengalami sesuatu hal yang tidak pernah dia rasakan. Nah, yang kedua adalah matahari. Matahari adalah sumber energi yang abadi yang ada di muka bumi ini. Nah, dia itu termasuk dalam faktor abiotik. Nah, sinar matahari juga dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, contoh dari faktor abiotik yang ketiga yaitu air. Air merupakan faktor abiotik yang tak hidup. Nah, dalam air ini dapat digunakan oleh makhluk hidup untuk bisa bertahan hidup di dalam suatu lingkungan. Makanya itu air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup juga. Nah, yang keempat itu adalah udara. Makhluk hidup membutuhkan udara yang segar, yang sejuk agar bisa mendapatkan oksigen yang bagus di dalam di saat keberlangsungan hidupnya di suatu lingkungan. Maka dari itu kita harus bisa menjaga udara ini agar tidak tercemar seperti adanya polusi. Nah, yang terakhir adalah tanah. Tanah merupakan faktor abiotik yang tak hidup. Tanah juga dapat dijadikan satu pijakan di dalam suatu daerah ataupun lingkungan untuk bisa manusia atau makhluk hidup itu melakukan aktivitas di dalam lingkungan tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah ekosistem, komponen ekosistem penyusunan yang berdasarkan fungsinya. Di sini yang berdasarkan fungsinya itu ada 4. Yang pertama produsen, yang kedua konsumen, yang keempat penguraian, yang keempat itu detritivor. Nah, yang pertama produsen merupakan di mana makhluk hidup itu bisa melakukan fotosintesis untuk mendapatkan makanannya. Contohnya seperti tumbuhan hijau, rumput, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah konsumen. Konsumen ini dalam konteks ekosistem adalah organisme yang mengonsumsi atau memakan organisme lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi. Di sini ada beberapa tingkat konsumen. Yang pertama itu herbivora. Contohnya seperti sapi yang memakan rumput. Yang kedua adalah karnivora, yang contohnya seperti singa yang memakan daging. Dan yang ketiga itu adalah omnivora, di mana yang memakan segalanya. Contohnya seperti manusia. Manusia itu memakan tumbuhan dan hewan. Yang ketiga adalah penguraian atau dekomposer, yang dimana organisme ini yang memainkan peranan penting dalam siklus daur ulang yang di dalam alam, yang dimana contoh dari penguraian ini adalah bakteri dan jamur. Nah, mereka itu bekerja seperti petugas kebersihan di alam untuk membantu penguraian materi-materi yang
materi-materi organik seperti daun yang gugur ataupun bangkai hewan atau kayu lapuk dan lain sebagainya. Oke, yang selanjutnya yang keempat adalah detritivore, adalah jenis organisme dalam ekosistem yang memakan sisa-sisa organik mati seperti daun gugur, serasah, atau bangkai hewan. Nah, di dalam detritivore ini contohnya seperti jamur, bakteri, dan beberapa jenis hewan seperti rayap yang sudah mati yang dapat dijadikan sebagai makanan oleh makhluk hidup. Selesai sudah penyampaian materi yang saya sampaikan dari sub-sub tema yang saya sampaikan, yang saya angkat. Sekarang saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang saya jelaskan. Nah, kesimpulannya adalah ekosistem merupakan tempat makhluk hidup dengan benda yang tak hidup saling bergantungan satu sama lain di dalam lingkungan tempat mereka hidup, seperti manusia bergantung dengan benda-benda yang dibutuhkan di dalam rumahnya, dan adapun di luar seperti hewan yang membutuhkan berbagai macam benda mati untuk bisa bertahan hidup. Nah, di sini kita sebagai makhluk hidup agar mendapatkan ekosistem yang sempurna, yang bersih, dan yang dapat kita manfaatkan untuk keberlangsungan hidup, kita harus bisa menjaga ekosistem kita ini dan mengolahnya agar menjadi ekosistem tempat kita hidup yang sangat bisa dimanfaatkan. Sekian sudah penyampaian materi yang saya berikan kepada teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang saya jelaskan dan yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata ataupun ucapan, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lebih dan kurangnya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.